Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada info terbaru soal tiket timnas Indonesia versus Cina yang akan digelar nanti tanggal 5 Juni sudah habis terjual. Itu artinya tiket Indonesia versus Cina di tanggal 5 nanti lebih laku ketimbang tiket ASEAN All-Star versus Manchester United yang diadakan oleh AFF di Malaysia. Seperti apa tanggapan netizen? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Let's go. War tiket Indonesia versus Cina, jangan sampai tidak dapat itu. Jadi sekarang yang berburu tiket itu bukan cuma laki-laki tapi para ibu-ibu, para cewek-cewek, nona-nona dorang itu cari tiket untuk nonton timnas Indonesia. Nah ini berbeda dengan negara tetangga kita teman-teman, dimana di sana akan diadakan ASEAN All-Star yang digadang-gadang menjadi sebuah event paling besar tahun ini di Asia Tenggara. Pertandingan sepak bola yang paling wow katanya lawan Manchester United, tapi tiketnya itu hampir-hampir tidak laku terjual. Beda dengan di Indonesia. Indonesia versus Cina tiketnya itu sudah sold out. Beda memang. Nah, sekarang bukan hanya bapak-bapak, bukan cuma laki-laki yang cari tiket. Ibu-ibu, cewek-cewek itu mereka cari tiket juga. War tiket juga mereka mau perang dengan laki-laki. Tiket timnas Indonesia menghadapi Cina yang dijual pada Kamis 15 Mei 2025 telah laku 80%. Sisa 20% akan dilepas pada Senin 19 Mei. PSSI telah melakukan penjualan tiket timnas Indonesia kontra Cina khusus melalui aplikasi Livin, Sukha Ban Mandiri. Animo fans squad Garuda sangat tinggi. Yes. PSSI mempersiapkan sekitar 70.000 tiket untuk timnas Indonesia melawan Cina dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno yang mencapai 77.193 penonton. Kami sudah menyiapkan sekitar 70.000 kursi dari 77.000 kapasitas SUGBK, ujar Arya Sinulinga. Penjualan tiket pada Senin 19 Mei akan dilakukan PSSI melalui situs Kita Garuda. Namun tiket yang tersisa hanya 20% dari 70.000 yang dijual. Ketika dijual melalui Livin, Sukha Ban Mandiri, tiket ludes hanya dalam kurun waktu 5,5 jam. PSSI memperkirakan perebutan tiket bakal kembali terjadi. 5,5 jam, bayangkan 5,5 jam tiket itu sudah terjual sekitar 80% dan kabarnya sudah sold out itu. Tadi malam itu katanya sudah sold out, sudah habis terjual. Bayangkan dalam kurun waktu 5,5 jam tiket Indonesia versus Cina habis terjual. Tinggi sekali animo masyarakat ini. Ngeri nih, ngeri sekali. Asian All-Star, korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama. Okey, jom kita sembang sikit pasal Asian All-Stars ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah follow? Mantap. So, pada 28 Mei, tak lama je lagi, 3 bulan je lagi, Asian All-Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okey, so Asian team ni akan dianggotai oleh superstar daripada negara-negara ASEAN lah, selain daripada Malaysia macam Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi hanya player yang main dekat ASEAN. Maknanya Marcelino Ferdinand tak boleh lah sebab dia main untuk Oxford United. Okey, memang dia pun tak mau bang main dekat Asia Tenggara sahaja yang boleh join masuk dalam Asian All-Star ni. Okay, so aku nampak of course lah, aku rasa akan ada ramai player-player Thailand sebab diorang player yang perform and then bermain untuk kelab sendiri. So aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad,
Okey, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? Bagi aku tak ada satu masalah pun nak menang lawan MU. MU ni bila je dia menang, cuba kau cerita kat aku. Aku rasa tim NSSD Rembau pun boleh menang lah lawan MU. Setakat kita hantar ASEAN team ni, confirm boleh tapau MU ni. Untuk peminat-peminat MU yang tengah bengang dengan tim Bagus kalau misalkan menang, tapi ya syukur-syukur juga kalau menang. Bagus. Tapi ya kemungkinan besar pasti akan kalah itu. Walaupun nanti kemungkinan MU akan datangkan pemain-pemain akademinya dia. Tapi kalau kita lihat pemain Indonesia mungkin sepertinya tidak akan bergabung pemain-pemain Indonesia karena ya PSSI mungkin tidak akan lepas, dan kabarnya tidak ada respon juga dari Patrick Kluivert untuk pemain-pemain timnas untuk main di ASEAN All Star ini. Ya syukurlah mereka tidak mau karena persiapan kita juga mepet ini saudara, mepet sekali. Tiket pertandingan Indonesia akan habis terjual lebih dulu ketimbang tiket antara Manchester United melawan ASEAN All Star. Situasi berbeda dirasakan AFF dan Malaysia jelang kedatangan Man United. Malaysia tak sendiri karena mereka mendapatkan bantuan dari AFF. Sayangnya, sampai saat ini tiket yang dijual belum habis. Sudah dibantu AFF, tiketnya tidak terjual semua. Artinya belum habis. Indonesia dalam kurun waktu 5,5 jam jualannya itu juga sendiri, ya kan? Itu sudah ludes, habis dibeli. Bahkan ada yang tidak dapat tiket itu. Nah, semoga dengan tingginya animo masyarakat menonton timnas Indonesia tidak dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum nakal yang menjual tiket dengan harga yang lebih mahal. Semoga itu. Karena kalau sampai ada, maka rugilah kita yang mau nonton di stadion secara langsung. Semoga tidak ada itu ya. Kalian-kalian oknum-oknum jangan coba-coba. Manchester United lebih cocok lawan timnas Indonesia ketimbang ASEAN All Stars. Itu ungkapan jujur yang disampaikan oleh mantan pelatih timnas Malaysia, yakni Ong Kim Swee. Menurut pelatih Malaysia tersebut, level Manchester United sudah cukup tinggi dan tentunya pemain bintang-bintang ASEAN tersebut tetap bakal kesulitan untuk mengimbangin permainan. Menurut Ong Kim Swee, yang bisa mengimbangin permainan Manchester United adalah timnas Indonesia. Pasalnya rata-rata pemain timnas Indonesia saat ini bermain di liga-liga top Eropa dan memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dengan Manchester United. Tapi sayangnya mereka tidak memilih Indonesia sebagai negara tempat mereka tur pramusim. Jadi ya sayang sekali begitu kan. Harusnya mereka ke Indonesia, tapi mereka lebih memilih Malaysia untuk lawan ASEAN All Star. Sayang sekali. Hari ini tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina akhirnya resmi dijual oleh PSSI. Dari 3 kategori tiket yang dijual, belum ada 1 hari penjualan. Ternyata ada beberapa kategori yang sudah terjual habis. Tentu sebuah bukti yang semakin menandakan jika tim Garuda selalu menarik minat untuk ditonton secara langsung. Sejatinya tak hanya PSSI yang menjual tiket, karena negara tetangga yakni Malaysia juga menjual tiket untuk pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All Star. Malaysia tak sendiri karena mereka mendapatkan bantuan dari AFF. Sayangnya sampai saat ini tiket yang dijual belum habis, padahal penjualannya sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu. Dengan situasi yang ada, bisa saja tiket pertandingan Indonesia akan terjual lebih dulu ketimbang tiket antara Manchester United melawan ASEAN All Star. Ngakak juga sih kenapa bisa tidak terjual begitu, padahal mereka lawan klub dari Inggris, salah satu klub besar di dunia, tapi ya tidak laku terjual. Apakah karena lawannya MU itu ASEAN All Star dan tempat mainnya di Malaysia, atau seperti apa? Ini kemungkinan besarnya karena lawannya nanti nih ya ASEAN All Star dan tempatnya itu di Malaysia. Harusnya di Indonesia itu supaya tiketnya habis terjual, itu harusnya. Gue sedih banget anjing. Nangis nggak dapet tiket bola. Aduh, kenapa kau nangis mbak? Gue dapet tiket bola. Sampai menangis cowok.
Gara-gara tidak dapat tiket. Tiketnya habis. Sabar Mbak, mungkin nanti ada gelombang kedua untuk dijual tuh. Sabar ya, sabar. Aduh, abang tak bisa beli tiket Indonesia lawan China. Apa benda ni weh? Bagi sobat yang belum tahu, untuk pembelian tiket laga kandang terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia akan dibuka besok Khamis 15 Mei pukul 10 pagi waktu Jakarta. Terima kasih dan respect kepada sahabat Rawa yang update abang pasal ini. Terakhir kali abang coba membeli tiket untuk Indonesia versus Bahrain, gue gagal kerana tidak bisa masuk aplikasi Living. Abang diberitahu perlu memiliki akaun mandiri. Oh, jam pula. Bank sudah nak tutup. Baru saja parking tengah cari bank Mandiri. Ini pertama kali saya datang kawasan ni, guys. Sorry brother, where's the Mandiri Bank? Si Jom United ini sampai cari Bank Mandiri untuk nonton timnas. Oh, sudah pindah mana? Oh, tak tahu. Okay, tak apa. Thank you. So, yang branch ini dah tutup. So, aku kena cari yang lain lah. Sekarang kita kena gerak tempat lain dalam setengah jam lagi. Harap boleh buka akaun lah. Kalau tak, esok memang tak boleh beli tiket lah. Dah sampai lokasi kedua. Mana ni? Dah nampak. Mandiri. Dah nampak. Demi timnas Indonesia. Memang keren ini Jom United ini. Bagus dia. Dah nampak. Masalah saya tak boleh buka akaun weh. Cuma untuk rakyat Indonesia saja boleh buka akaun Mandiri ni. Aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Yang lebih penting, gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys, tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing, please. Apakah ada cara lain? Harusnya ada cara lain. Kan bisa lewat Garuda ID itu kan, tinggal daftar saja itu kan. Bisa sebenarnya. Kan punya paspor juga kan, harusnya bisa itu. Tidak harus lewat Livin Mandiri kan, harusnya bisa. Tiket Indonesia lawan China sudah sold out. Apa benda ni weh? Sejujurnya abang tidak menyangka tiketnya akan ludes secepat itu. Bahkan belum sehari. Maaf ya teman-teman, abang juga dah dapat tiket. Apa benda ni weh? Menyalah guys, tiket pesawat beres, hotel beres, dan paling penting tiket masuk stadium untuk nonton pertandingan epic Indonesia versus China sudah terbeli. Artinya official Jom United ke Jakarta, Indonesia jalan. Abang gembira banget guys, kerana memang sudah cita-cita gue sejak lama nak merasakan suasana di GBK. Terima kasih my brother Dr. Fahan atas bantuannya. Abang segan merasa malu kerana dia harus mengambil cuti dari pekerjaannya untuk war tiket. Dan abang juga sangat terharu dan berterima kasih kepada semua teman-teman Indonesia Mania yang telah DM dan komen pada video untuk membantu gue. Respect banget. Apalagi guys, kita beramai-ramai ketemu di GBK. Kita buat ini menjadi pengalaman manis yang akan dikenang selamanya. Okey atau tidak teman-teman? Komentar di sini. Dan kalau ada content creator nak collab dengan abang, boleh DM. Jangan segan. Nah, semoga Indonesia bisa menang lawan Cina tanggal 5 nanti. Kalau sampai kalah ini mengecewakan banyak orang. Tapi harusnya menang, tidak boleh kalah itu. Karena kita harus dapat 3 poin supaya lolos ke ronde keempat itu. Karena kalau sampai kalah ya kita tidak bisa berharap banyak untuk ke Piala Dunia. Jangan ke Piala Dunia, ke ronde keempat pun itu agak sulit. Kalau kita bisa kasih kalah Cina, ya kita punya harapan semakin besar. Apalagi kalau kita bisa menang lawan Jepang, ya berat sih. Setidaknya imbang lah lawan Jepang, kita bisa ke ronde keempat. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe. Thank you.